Bapak, Saudara-saudara, dan selamat pagi dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini Selasa 8 Juni 2021 diambil dari Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita di dalam ajaran Rasul Paulus supaya kita hidup di dalam kasih. Karena memang hanya kebaikan yang mampu mengalahkan kejahatan. Kemurnian daripada kebaikan itu akan mencerminkan budaya kehidupan yang benar-benar diterangi oleh firman Tuhan sebagai penggenapan dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan ketika kita diajarkan supaya tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita dimampukan untuk melakukan hal yang baik bagi semua orang. Tentu dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan, yang mempraktekkan kehidupan yang baik di mana-mana. Namun sebaliknya di mana-mana, di tengah-tengah dunia ini kita akan menemukan berbagai kecurangan, bahkan berbagai kejahatan, dan serta-merta bisa saja menyeret siapapun hidup dan larut di dalam perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Oleh karena itu Paulus di dalam kuat kuasa pemberitaan dan kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah sebagai teladan bagi kita, di mana Yesus sendiri tidak pernah, ibu bapak, saudara-saudara, membalas satu kejahatan pun dengan kejahatan. Malah sebaliknya, dia membalas setiap kejahatan yang ada, yang lahir, yang dituduhkan, bahkan fitnah. Hal-hal yang kejam, termasuk juga ketika dia harus meregang nyawanya. Dia tidak pernah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Sekali lagi, teladan daripada firman Tuhan saat ini hanyalah kepada Yesus. Ketika kita tertuju untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, marilah kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat kita, kita bisa meneladani prinsip-prinsip kehidupan daripada Yesus itu. Sama seperti Paulus yang telah menerima prinsip kehidupan yang diteladankan oleh Yesus itu. Dia tidak pernah sekalipun berbuat kejahatan, walaupun dia harus terpenjara, ditangkap, disesah, disiksa, bahkan dituduh yang aneh-aneh di dalam menyikapi tentang firman Tuhan dan jalan keselamatan itu. Ibu bapak, saudara-saudara, kebaikan demi kebaikan itu sangatlah dinanti-nantikan oleh Yesus sebagai juru selamat kita untuk kita lakukan. Bahkan Paulus juga pernah mengingatkan jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 2 ayat 10 itu. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan yang diciptakan oleh jari-jari Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan ketika kita telah diciptakan sedemikian rupa, kita diajak untuk selalu diam di dalam perbuatan-perbuatan baik. Diam di dalam perbuatan-perbuatan baik artinya di dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita haruslah tetap berlandaskan iman dan keteladanan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Marilah sikap-sikap pemberontakan yang sering ditunjukkan oleh setiap umat manusia saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan itu, marilah ibu bapak, saudara-saudara,
Jangan pernah kita mau melawan kejahatan dengan kejahatan. Namun di dalam keikutsertaan kita mengabarkan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Kasih yang tak terperikan itu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Dan juga pengurapan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah saat ini dalam minggu-minggu Trinitatis yang telah kita lalui. Dan bahkan akan kita lalui untuk beberapa saat ke depan, beberapa bulan ke depan. Karya daripada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Itulah yang akan menguatkan kita. Itulah yang akan menghibur kita. Dan itulah yang akan memberikan kepada kita perspektif kehidupan yang benar menurut iman percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Dan juga kepada Allah Bapa yang telah menciptakan dunia ini sedemikian rupa. Dan menjadikan dunia ini sebenarnya adalah milik kita bersama, rumah kita bersama yang harus kita bangun di dalam hal-hal yang baik. Dan segala kecurangan-kecurangan, kejahatan-kejahatan, itu harus kita cut, itu harus kita buang. Dan kita gantikan dengan hal-hal yang baik, bekerja dengan baik, berkata-kata dengan baik, beribadah dengan baik, bersahabat dengan baik, bersekutu dengan baik, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang harus kita tunjukkan bahkan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah interaksi sosial kita, di tengah-tengah keikutsertaan kita juga untuk memberantas ataupun ketika kita diharapkan oleh pemerintah kita memutus rantai penyebaran COVID-19 yang pada akhir-akhir ini sangat meresahkan. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita mendengar arahan dari pemerintah kita, marilah kita tetap berbuat baik, melaksanakan protokol kesehatan dengan sempurna. Walaupun itu tidak menjadi jaminan setiap orang tidak akan tertular, namun ketika kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik menurut ukuran yang telah diukurkan kepada kita, di saat itu kita akan mengharapkan belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan tetap menjadi milik kita. Sama seperti ketika kita benar-benar mau menerima Kristus dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Tujuan kehidupan kita adalah benar-benar menjadi pewaris kerajaan Allah yang telah diperuntukkan bagi orang-orang yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah sekali lagi hanya perbuatan baik yang akan mengalahkan kejahatan. Bahkan hanya kasihlah yang bisa mengubah kebencian itu. Ketika orang telah berlomba-lomba berbuat baik, maka si jahat pun akan serta-merta tidak akan pernah lagi mau menunjukkan kekuatan daripada kejahatan. Jangan berlomba-lomba untuk berbuat jahat, tetapi berlomba-lombalah untuk berbuat baik. Berbuat baik bagi diri sendiri, berbuat baik untuk keluarga, berbuat baik di tengah-tengah tiap persekutuan, dan berbuat baik di dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan marilah kita tetap mengharapkan kita hidup di dalam sejahtera, kita hidup di dalam kesehatan. Dan sekali lagi Tuhan mengatakan, Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap berbuat baik bagi semua orang. Karena tidak ada ruginya ketika kita berbuat baik. Namun kita akan merasa rugi ketika kita berbuat jahat kepada setiap orang. Mari kita puji nama Tuhan. Selamat bekerja, selamat belajar. Bagi adik-adik kami, pelajar yang saat ini sedang menghadapi ujian, marilah engkau menunjukkan kebaikanmu, kejujuranmu di dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru.
Bagi para pekerja, bekerjalah dengan baik. Dan ikatlah dirimu di dalam keteraturan bersama-sama dengan firman Tuhan yang menghidupkan itu. Salam sehat, salam sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, ajarlah kami untuk senantiasa berbuat baik bagi semua orang. Karena Tuhan Yesus Kristus telah berbuat baik bagi kami. Dia tidak pernah mengingat dosa-dosa yang telah kami perbuat, ya Allah kami. Namun Dia rela di dalam setiap tindak tanduk serta pelayanannya, pengorbanannya, yang memberikan kepada kami jaminan keselamatan. Kami diajar oleh firman Tuhan melalui kesaksian daripada Paulus, bagaimana kami sebagai orang Kristen selayaknya tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami akan mengalahkan kejahatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Sertai dan kuatkan kami, Engkau yang selalu memberikan kedamaian, kekuatan untuk melawan si jahat, dan memberkati kami untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan dosa kesalahan kami, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.